Tidak demi Rabb langit, tidak demi Rabb bumi, tidak demi Rabb semua makhluk. Hanya satu pilihan dari tiga pilihan tersebut. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit, jika Amr bin Al-As pergi ke Mesir, beliau merupakan panglima pasukan Islam membuka negeri Mesir. Lalu beliau menutus ke penguasa Mesir 10 tentara dari para muslimin untuk berbicara bersama penguasa Mesir yang bernama Al-Muqawqis. Lalu dan beliau menjadikan pemimpin mereka siapa? Ubadah bin Samit. Dan engkau harus tahu siapa itu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit tingginya besar, tinggi sekali, kulitnya hitam ligam, bukan hitam biasa, ligam. Suaranya gemerincin. Wibawa beliau menakut-nakuti musuhnya. Ana mau engkau membayangkan gambaran Ubadah bin Samit. Tapi wajahnya keluar darinya cahaya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sahabat Nabi di antara para sahabat yang sangat terbaik. Ketika 10 orang itu termasuk Ubadah bin Samit masuk ke hadapan penguasa Mesir, lalu penguasa Mesir hanya memperhatikan kepada siapa? Ubadah bin Samit. Berkata kepada mereka, jauhilah orang itu dariku. Saya jika melihatnya, saya takut. Dan majukan salah satu orang di antara kalian untuk saya berbicara kepadanya. Kata mereka, dia yang akan berbicara bersama engkau. Beliau adalah pemimpin kami. Beliau seorang terbaik kami. Dan amir kami, yaitu Amr bin Al-As, menjadikannya pemimpin atas kami. Lalu kami mustahil menyelisihi beliau. Dan kami tidak membedakan antara mana yang warna hitam atau putih. Kerana kemuliaan di dalam Islam bergantung takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia orang yang paling bertakwa di antara kami. Bayangkan ya ikhwani, ini hampir 16 Hijriyah, tahun 16 Hijriyah. Lalu kata Al-Muqawqis, okey, dia maju, tapi seharusnya bicara dengan lemah lembut, jangan dengan keras, lemah lembut. Lalu Ubadah sudah menghadapi beliau. Bayangkan seorang penguasa di antara bala tentaranya, di dalam kekuasaannya takut melihat seorang yang beriman. Lalu kata beliau, maju berbicara tapi dengan suara lemah lembut. Lalu Ubadah berkata, okey. Lalu Al-Muqawqis berkata kepadanya, antum siapa? Antum tidak menyalahkan orang yang sebelum kami, kecuali antum hanya ingin dunia. Supaya saya tidak membunuh kalian, silahkan kalian pulang ke negeri Arab, dan saya akan memberikan untuk setiap tentara kalian 2 dinar, dan memberikan untuk amir kalian 100 dinar, dan memberikan untuk khalifah kalian yaitu Umar bin Khattab 1000 dinar. Dan bulan, kerana di belakangku ada banyak tentara-tentara Romawi, sangat kuat, senjata mereka sangat tajam, dan mereka pasti akan membunuh kalian. Dia mengancam siapa? Mengancam Ubadah. Anda bayangkan, dia mengancam Ubadah. Apa jawaban Ubadah? Kata Ubadah, adapun engkau mengancam saya, engkau mau membunuh saya, Rasulullah SAW menjanjikan kita satu hal dari 2 hal yang terbaik, ihdal husnayain, satu hal dari 2 hal yang terbaik. Yang pertama, kami akan minan atas kalian, lalu kami akan merampas harta kalian, anak kalian, istri kalian, perempuan kalian, dan rumah-rumah kalian, dan negeri kalian. Atau perkara yang kedua, kami akan mati syahid. Dan demi Allah, yang kedua ini lebih kita sukai daripada yang pertama. Kita tidak keluar dari rumah kita kecuali agar mati syahid, bukan untuk hidup di dalam dunia ini. Anda mengancam membunuh saya, saya keluar dari rumah saya untuk mati syahid. Ada pun warna hitam yang engkau takut, saya meninggalkan dalam kaumku ada 1000 orang, warna mereka lebih hitam daripada aku, dan 1000 orang ini mengani setiap malam dan pagi berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar mereka mati syahid. Jika engkau melihat mereka, pasti engkau akan lebih takut dari mereka daripada ketakutan engkau dari saya. Al-Muqawqis hatinya bergetar. Tadi dia mengancamkan, saya akan membunuh kalian. Apa berkata Al-Muqawqis bin Wasa Mesir? Wahai orang yang saleh, kata, wahai orang yang saleh, engkau mau apa? Kata Ubadah, antum harus pilih satu hal dari 3 hal. Yang pertama, masuk Islam. Jika tidak, membayar jizyah. Jika tidak, ada peperangan antara kita, antara kami dan kalian. Kata Al-Muqawqis, demi Allah, antum ingin kita menjadi budak untuk kalian? Kata Ubadah, ya. Kalian menjadi budak untuk
kita, lebih baik daripada antum budak untuk diri kalian sendiri, lebih baik daripada antum bebas kemudian masuk neraka Jahannam. Kami akan menunjukkan surga untuk kalian. Kata Al-Muqawqis, apakah tidak ada pilihan lain? Ubadah marah sekali. Pilihan lain? Ini syariat Allah. 3 pilihan ini dari Allah, dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun bisa menambah satu pilihan yang lain. Seperti ada salat 5 waktu. Apakah ada seorang bisa menurani satu waktu? Tidak ada sama sekali. Ini hak Allah Azza wa Jal. Lalu ketika beliau berkata ini kepada Ubadah, Ubadah sangat marah. Darahnya sudah mengalir di dalam wajahnya, suaranya sudah gemerincing dan mengangkat jarinya ke langit, berkata, tidak demi Rabb langit, tidak demi Rabb bumi, tidak demi Rabb semua makhluk, hanya satu pilihan dari 3 pilihan tersebut. Ketika tidak ada jawaban setelah 3 malam, kita akan memerangi kalian. Lalu Al-Muqawqis berkata kepada para tentaranya, saya mau berikan nasihat untuk kalian. Terimalah nasihatku. Kalian tidak mampu menghadapi orang-orang muslim ini. Jika mereka memerangi kalian, mereka akan menguasai negeri kalian. Lalu para tentaranya hanya ingin memerangi para muslimin. Akhirnya para muslimin minan. Bagaimana ya ikhwani, tauhid yang berdiri dalam hati Ubadah bin Samit seperti tauhid yang berdiri dalam hati Rib'i bin Amir. Jika Rustum kerajaan Farisiyah berkata, siapa antum? Rustum ini seorang raja ya ikhwani, dan berkuasa luar biasa, dan astana beliau luar biasa. Lalu Rib'i bin Amir seorang tubuhnya, badannya kecil sekali, faham? Kemudian pakaiannya biasa, dan masuk ke dalam astana melalui apa? Membawa kudahnya dan mengikat kudahnya di salah satu kursi di dalam astana. Lalu siapa orang yang berani lakukan seperti ini? Kata Rustum kepada Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, siapa antum? Kata Rib'i, kami kaum yang Allah menutus kami, membangkitkan kami untuk mengeluarkan manusia dari budaknya diri sendiri, budaknya manusia, supaya mereka menghamba Allah saja subhanahu wa ta'ala, dari kesempatan dunia mengeluarkan mereka kepada apa? Keluasnya syariat Islam, dari azab dunia dan neraka kepada naim atau kenikmatan dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala.